Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maria Agustin dengan nomor 305 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi pemikiran-pemikiran klasik dalam pendidikan. Yang pertama yaitu aliran pendidikan. Apa itu aliran pendidikan? Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Pemikiran tersebut berlangsung seperti suatu diskusi yang berkepanjangan, yakni pemikiran-pemikiran terdahulu yang selalu ditanggapi dengan pro dan kontra oleh pemikir berikutnya, sehingga timbul pemikiran yang baru. Yang kedua yaitu aliran klasik. Aliran klasik merupakan pemikiran-pemikiran tentang pendidikan yang telah dimulai pada zaman Yunani kuno dan dengan kontribusi berbagai bagian dunia lainnya. Aliran klasik berkembang dengan pesat di Eropa dan Amerika Serikat. Berikut merupakan macam-macam aliran klasik dalam pendidikan. Yang pertama yaitu empirisme, yang kedua nativisme, yang ketiga naturalisme, dan yang keempat konvergensi. Yang pertama yaitu empirisme. Empirisme berasal dari bahasa Latin, yaitu asal katanya empiri yang berarti pengalaman. Aliran ini dipelopori oleh John Locke yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Filosofi kebangsaan Inggris yang terkenal dengan teorinya tabula rasa, artinya meja berlapis lilin yang belum ada tulisan di atasnya. Aliran ini menganut paham yang berpendapat bahwa segala pengetahuan, keterampilan, dan sikap manusia dalam perkembangannya ditentukan oleh pengalaman atau empiris, nyata melalui alat indranya baik secara langsung berinteraksi dengan dunia luarnya maupun melalui proses pengolahan dalam diri dari apa yang didapatkan secara langsung. Aliran empirisme ini yaitu ahli patung yang membuat patung dari kayu, batu atau bahan lainnya menurut sesuka hatinya. Dan yang lainnya yaitu anak kembar yang dipisahkan oleh orang tuanya sejak kecil pada lingkungan keluarga yang berbeda. Menurut Nilo, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan adalah: yang pertama, pendidikan harus diberikan sejak awal mungkin. Yang kedua, pembiasaan dan latihan lebih penting daripada peraturan, perintah, atau nasihat. Yang ketiga, anak didik harus diamati dari dekat sebelum melihat. Seperti, apa yang paling tepat bagi anak itu sesuai dengan umurnya, yaitu tingkat perkembangannya. Yang kedua, hasrat yang amat kuat. Yang ketiga, kecenderungannya mengikuti orang tua tanpa merusak semangat anak itu. Yang keempat, anak harus dianggap sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini, kepada anak harus diberikan alasan tentang hal-hal yang dituntut darinya. Yang kelima, pelajaran di sekolah jangan sampai menjadi beban bagi anak, namun hendaknya menyenangkan dan merupakan suasana bermain yang membuka seluas-luasnya sebagai kemungkinan yang dapat ditimbulkan. Dalam aliran empirisme terdapat masalah-masalah seperti: yang pertama, ketergantungan pada pengalaman individual yang dapat membatasi pemahaman. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menjelaskan konsep abstrak atau metafisika. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk memahami realitas yang tidak dapat diamati secara langsung. Dari masalah tersebut terdapat pula solusi yang dapat diterapkan, yaitu dengan melakukan penelitian empiris. Penelitian empiris adalah proses investigasi yang menggunakan bukti-bukti empiris, yakni informasi yang diperoleh melalui observasi atau eksperimen. Yang kedua yaitu pendekatan rasionalis, adalah menggunakan analisis melalui hasil pembuktian. Dari masalah dan solusi tersebut, kita dapat menerapkan aliran empirisme dalam kehidupan sehari-hari atau mengimplementasikan aliran tersebut. Seperti, guru dapat menggunakan metode ilmiah dalam pembelajaran seperti pengamatan, eksperimen, analisis data. Yang kedua yaitu guru dapat menciptakan pengalaman belajar yang nyata dan relevan bagi siswa, misalnya melalui kunjungan lapangan, eksperimen, atau proyek berbasis masalah, sehingga siswa dapat belajar dari pengalaman langsung. Yang ketiga yaitu memilih materi pembelajaran yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari dengan pengalaman mereka sendiri. Yang keempat yaitu guru dapat mengajarkan siswa untuk mengembangkan argumen berdasarkan bukti empiris, sehingga siswa dapat belajar untuk memahami dan mengevaluasi informasi berdasarkan pengalaman yang konkret. Aliran klasik dalam pendidikan yang kedua yaitu nativisme. Nativisme berasal dari bahasa Latin asal katanya natives yang berarti terlahir. Aliran ini dipelopori oleh Schopenhauer, seorang filosofi kebangsaan Jerman yang hidup dalam tahun 1788 hingga tahun 1880. Nativisme adalah aliran yang beranggapan bahwa kepribadian terbentuk oleh sifat bawaan, keturunan, dan kebakaan sebagai penentu timbulnya tingkah laku seseorang.
Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan dan pendidikan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perkembangan seseorang. Sebagai contoh, orang tua yang menginginkan anaknya menjadi pelukis, ia berusaha mempersiapkan alat-alat untuk melukis dan mendatangkan guru yang mengajar melukis, tetapi gagal karena dalam diri anak tidak ada bakat melukis. Aliran nativisme ini juga terdapat masalah, yaitu cenderung menekankan determinisme biologis, yaitu keyakinan bahwa sifat-sifat biologis menentukan sepenuhnya perkembangan individu. Selanjutnya, kesulitan dalam intervensi pendidikan. Jika sifat-sifat individu diklaim telah ditentukan sejak lahir, hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam melakukan intervensi pendidikan untuk mengembangkan potensi anak. Solusi masalah dalam aliran nativisme. Yang pertama, mengadopsi pendidikan holistik yang mempertimbangkan peran baik faktor biologis maupun lingkungan dalam perkembangan individu. Hal ini dapat membantu menghindari determinisme biologis yang berlebihan. Yang kedua, pengembangan program pendidikan yang beragam dan responsif terhadap kebutuhan individu tetap diperlukan untuk mengoptimalkan perkembangan anak. Berikutnya yaitu cara implementasi aliran nativisme dalam kehidupan. Yang pertama, guru dapat mengembangkan potensi anak sesuai dengan kecenderungan bawaan yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan melalui pengamatan dan pengenalan terhadap minat, bakat, dan kecenderungan anak sejak dini. Yang kedua, guru dapat menggunakan metode pembelajaran yang responsif terhadap kecenderungan bawaan anak, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing individu. Yang ketiga, pengakuan akan peran lingkungan dan pengembangan individu diperlukan, karena lingkungan dapat memainkan peran penting dalam mengoptimalkan potensi bawaan yang dimiliki oleh individu. Aliran klasik pendidikan yang ketiga yaitu naturalisme. Naturalisme berasal dari bahasa Latin yaitu dari kata nature, artinya alam, tabiat, dan pembawaan. Aliran ini dipelopori oleh Rousseau yang hidup pada tahun 1712 sampai 1778, filosofi kebangsaan Prancis. Apa itu aliran naturalisme? Aliran naturalisme adalah sebuah konsep pendidikan yang menekankan pada penggunaan pendekatan ilmiah dalam proses belajar mengajar. Aliran ini dinamakan juga nativisme karena mempunyai kesamaan dengan teori nativisme. Ciri utama aliran ini adalah mendidik seseorang kembali kepada alam agar pembawaan seseorang yang baik itu tidak dirusak oleh pendidik. Dengan kata lain, pembawaan yang baik itu supaya berkembang secara spontan. Contohnya, pada masa anak-anak, pada masa perkembangan, panca indera dilakukan melalui kegiatan anak itu sendiri. Untuk membimbing tingkah laku anak, buku tidak diperlukan. Yang penting adalah perkembangan alam atau lingkungan dan berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Pada masa remaja, agama dan moral hendaklah diajarkan kepada mereka semata-mata dalam kaitannya dengan alasan alamiah. Kemampuan berpikir harus dikembangkan dan fantasi tidak dibiarkan bekerja leluasa. Prinsip naturalisme. Menurut Arifin dan Amin Muhyiddin, terdapat 3 prinsip naturalisme. Yang pertama yaitu siswa belajar melalui pengalaman mereka sendiri, kemudian terjadi interaksi. Yang kedua yaitu antara pengalaman dan kapasitas untuk tumbuh dan berkembang dalam dirinya secara alami. Pendidik hanya menyediakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Tanggung jawab untuk belajar terletak pada siswa itu sendiri. Yang ketiga yaitu program pendidikan di sekolah perlu disesuaikan dengan minat dan bakat dengan menyediakan lingkungan belajar yang diarahkan pada pola belajar siswa. Aliran naturalisme terdapat beberapa masalah, yaitu cenderung menekankan pengalaman alamiah dan kegiatan outdoor sebagai sarana untuk memperoleh pengalaman belajar yang efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, menekankan kebebasan siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, yang dapat mengakibatkan kurangnya struktur dan kurikulum yang jelas sehingga siswa mungkin tidak memperoleh pengetahuan yang cukup dan terstruktur. Dan yang terakhir yaitu cenderung menekankan pengalaman alamiah dan kegiatan outdoor sehingga penggunaan teknologi dan pembelajaran mungkin terbatas. Solusi dari masalah tersebut yaitu yang pertama mengintegrasikan aspek akademik seperti pembelajaran matematika, sains, dan bahasa ke dalam kegiatan outdoor dan pengalaman alamiah. Yang kedua, mengembangkan struktur dan kurikulum yang jelas untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan yang cukup dan terstruktur. Yang ketiga, menggunakan teknologi dalam pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Yang terakhir, mengkombinasikan dengan pendekatan lain seperti pendekatan konstruktivis atau behavioristik untuk memperoleh hasil yang pembelajaran yang lebih optimal.
Berikut merupakan implementasi aliran naturalisme. Yang pertama yaitu memanfaatkan kegiatan outdoor seperti eksplorasi alam, kunjungan ke taman atau kebun binatang dan sebagainya. Yang kedua, mengembangkan kegiatan yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan memecahkan masalah seperti diskusi kelompok, proyek, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan pendekatan merdeka belajar di mana siswa diberi kebebasan untuk memilih topik yang ingin dipelajari dan belajar sesuai dengan minat dan kemampuan mereka. Yang keempat, menggunakan pendekatan paedocentris di mana proses belajar dan mengajar disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi yang dapat digunakan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Aliran klasik pendidikan yang terakhir yaitu konvergensi. Aliran konvergensi berasal dari bahasa Inggris atau katanya konvergensi yang berarti pertemuan pada suatu titik. Aliran ini dipelopori oleh William Stern, seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang hidup pada tahun 1871 sampai 1937. Aliran ini mempertemukan atau mengawinkan dua aliran yang berlawanan di atas antara nativisme dan empirisme. Aliran konvergensi pendidikan adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan manusia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor bakat atau pembawaan dan faktor lingkungan. Perkembangan seseorang tergantung kepada pembawaan dan lingkungannya. Dengan kata lain, pembawaan dan lingkungan mempengaruhi perkembangan seseorang. Pembawaan seseorang baru berkembang karena pengaruh lingkungan. Contoh aliran ini yaitu yang pertama, seorang anak yang lahir dari kalangan santri atau kiai mungkin akan menjadi seorang kiai apabila dia hidup dan dididik pada lingkungan keagamaan atau pesantren. Yang kedua, pada anak manusia ada pembawaan untuk berbicara seakan-akan dua garis yang menuju ke satu titik pertemuan. William Stern berpendapat bahwa hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan, seakan-akan dua garis yang menuju ke satu titik pertemuan sebagai berikut. Yang pertama pembawaan, yang kedua lingkungan, dan yang terakhir hasil pendidikan atau perkembangan. Menurut teori konvergensi, pendidikan mungkin dilaksanakan. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan pada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah potensi yang buruk. Dan yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dan lingkungan. Aliran konvergensi terdapat tiga masalah, yaitu satu, kurangnya penjelasan mengenai implementasi dalam sistem pendidikan bangsa Indonesia. Yang kedua, kurangnya penekanan pada aspek praktis dan konkret dalam teori ini. Yang ketiga, kurangnya kajian yang mendalam mengenai efektivitas aliran konvergensi dalam konteks pendidikan di Indonesia. Dari masalah tersebut terdapat beberapa solusi, yakni satu, mengembangkan paduan yang jelas mengenai implementasi aliran konvergensi dalam sistem pendidikan. Yang kedua, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas aliran konvergensi dalam konteks pendidikan di Indonesia. Berikut implementasi aliran konvergensi. Yang pertama, mengintegrasikan faktor pembawaan dan lingkungan. Yang kedua, mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung agar dapat mengembangkan potensi dan kemampuan siswanya. Yang ketiga, guru harus memahami karakter, bakat, dan kemampuan peserta didik mereka dan mengadaptasi metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Yang keempat, pendidikan harus mendorong pengalaman belajar yang aktif, mengembangkan kolaborasi antara guru, siswa, dan pemangku kepentingan. Yang keenam, melakukan penelitian dan pengembangan teori. Pengaruh pemikiran klasik tentang pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, gerakan baru. Aliran ini menekankan pada pentingnya agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan, serta mendorong pengembangan keterampilan yang praktis. Yang kedua, pengajaran alam sekitar. Aliran ini menyoroti pentingnya mengajarkan warga negara tentang cara memperoleh kehidupan yang lebih baik dan masalah masyarakat. Yang ketiga, guru harus memahami karakter, bakat, dan kemampuan peserta didik mereka dan mengadaptasi metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Dan yang terakhir, pendidikan multidisiplin. Aliran ini menekankan pada pentingnya mengembangkan keterampilan dan dalam berbagai bidang seperti matematika, bahasa, dan keterampilan teknik. Nah, hanya itu penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.